Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu kaidah dalam ilmu imla atau penulisan bahasa Arab tentang kitabatul hamzah. Mada? Kitabatul hamzah, atau bisa kita artikan penulisan hamzah. Oke teman-teman semua, dalam kaidah penulisan hamzah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana penulisan hamzah yang ada di awal kalimat. Kemudian, bagaimana sih penulisan hamzah yang berada di tengah kalimat. Dan bagaimana penulisan hamzah yang berada di akhir kalimat. Akan kita pelajari kali ini dan kita bahas bersama-sama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana hamzah itu ditulis di awal kalimat. Oke teman-teman semua, perlu diperhatikan bahwa hamzah yang berada di awal kalimat akan selalu ditulis di atas alif, seperti contoh yang ada pada layar. Nah, apabila hamzah tersebut berada di awal kalimat, dia ditulis di atas alif. Contohnya, udunun. Hamzahnya ditulis di atas alif. Kemudian adabun. Kemudian ada islamun. Nah, apapun harokatnya, mau dia fathah atau dia kasroh atau dia dommah, ketika dia berada di awal kalimat, maka hamzah itu akan selalu ditulis di atas alif. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi yang selanjutnya. Karena hamzah ketika awal kalimat itu hanya memiliki satu aturan atau satu kaidah, atau dia akan selalu ditulis di atas alif, begitu. Kemudian, bagaimana sih penulisan hamzah ketika berada di tengah kalimat? Nah, teman-teman semua, hamzah ketika berada di tengah kalimat itu dia bisa ditulis di atas alif seperti ini, atau bisa ditulis di atas waw, bisa juga ditulis di atas ya, atau bisa juga dia ditulis sendiri. Nah, kapan sih hamzah itu ditulis di atas alif, di atas ya, di atas waw, atau ditulis sendiri? Terdapat beberapa ketentuan yang akan kita pelajari bersama. Oke. Hamzah di tengah kalimat itu terdapat 2 kaidah. Yang pertama, apabila hamzah tersebut berharokat sukun dan dia berada di tengah kalimat, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas huruf yang cocok atau sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Seperti misalkan, ketika harokat sebelumnya adalah fathah, maka hamzah tersebut ditulis di atas alif. Seperti contoh, roksun. Maka hamzahnya ditulis di atas alif. Kemudian yang kedua, apabila harokat sebelumnya adalah kasroh, maka hamzahnya ditulis di atas huruf ya. Seperti contoh, bi'run. Nah, hamzahnya ditulis di atas huruf ya dikarenakan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, yang ketiga, apabila harokat sebelumnya itu dommah, maka hamzahnya ditulis di atas waw. Seperti contoh, lu'un. Nah, hamzahnya ditulis di atas waw apabila huruf sebelumnya itu berharokat dommah. Nah, itu tadi kaidah yang pertama adalah hamzah sukun. Artinya apabila hamzah itu berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Lalu bagaimana jika hamzahnya itu tidak sukun, namun berharokat hidup? Kaidah selanjutnya menjelaskan bahwa hamzah yang berharokat itu ditulis dengan huruf yang cocok dengan hamzah tersebut. Artinya ditulis dengan harokat yang sesuai dengan harokat hamzah tersebut. Dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah tersebut. Contoh, jika dia berharokat fathah, maka ditulis di atas alif. Seperti contoh, sa'ala. Nah, hamzahnya itu berharokat fathah. Apabila dia berharokat fathah, maka dia ditulis di atas alif. Yang kedua, apabila hamzahnya berharokat kasroh,
maka ditulis di atas huruf ya. Seperti contoh saima. Saima. Nah, hamzahnya ditulis di atas huruf ya. Kenapa? Karena hamzahnya berharokat kasroh. Kemudian, apabila hamzah di tengah kalimat ini berharokat dhammah, maka ditulis di atas huruf waw. Seperti contoh ra'ufun. Nah, hamzahnya ditulis di atas huruf waw. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah. Namun, teman-teman semua perlu diperhatikan bahwa kaidah yang kedua ini, hamzah yang berharokat ini, itu memiliki beberapa pengecualian. Nah, jadi ketiga ketentuan di atas ini memiliki pengecualian. Di antaranya, bagaimana sih pengecualiannya? Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pengecualian. Jadi harokat hamzah tersebut, hamzah yang berharokat tersebut itu tidak selalu mengikuti tiga kaidah di atas apabila ada tiga keadaan berikut. Yang pertama, apabila hamzah berharokat fathah, hamzahnya berharokat fathah. Namun setelah dhammah, jadi harokat sebelum fathah tersebut adalah dhammah, maka dia ditulis di atas waw. Seperti contoh su'alun, kemudian fu'adun. Nah, tadinya kan harusnya hamzah ini ditulis di atas alif karena dia berharokat fathah. Namun kaidah tersebut batal apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah. Jadi apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka ia ditulis di atas waw. Kemudian keadaan yang kedua atau pengecualian yang kedua, apabila hamzah tersebut berharokat fathah atau dhammah setelah huruf yang berharokat kasroh atau ya sukun. Nah, jadi apabila sebelum hamzah tersebut adalah harokah kasroh atau ya sukun, maka dia ditulis di atas ya. Seperti contoh fi'atun. Kemudian ada yukhti'una. Nah, fi'atun di sini hamzahnya ditulis di atas ya walaupun dia berharokat fathah. Kenapa? Karena huruf sebelumnya itu kasroh. Kemudian yang ini hamzahnya ditulis di atas ya walaupun dia berharokat dhammah. Kenapa? Karena huruf sebelumnya itu kasroh. Seperti itu. Jadi ini menjadi pengecualian dari kaidah sebelumnya. Kemudian pengecualian yang ketiga atau keadaan yang ketiga adalah hamzah berharokat fathah setelah alif. Yang pertama, hamzah berharokat fathah setelah alif. Kemudian berharokat fathah atau dhammah setelah waw sukun. Ditulis tersendiri dengan bentuk kepala ain. Ini artinya hamzah itu ditulis sendiri, tidak di atas huruf selainnya. Kapan itu? Apabila huruf sebelumnya adalah waw sukun. Seperti contoh qira'atun, muru'atun. Kemudian ada wudu'uhu. Nah, qira'atun hamzahnya ditulis sendiri. Kemudian qira'atun ini hamzahnya ditulis sendiri karena huruf sebelumnya adalah alif. Nah, muru'atun ini hamzahnya ditulis sendiri karena huruf sebelumnya adalah waw sukun. Dan wudu'uhu ini juga ditulis sendiri karena huruf sebelumnya waw sukun. Nah, namun ini tidak berlaku apabila hamzahnya itu berharokat kasroh. Karena kalau dia berharokat kasroh tetap di atas huruf ya, seperti itu. Ini ada keadaan yang ketiga ini berlaku apabila hamzahnya berharokat fathah atau berharokat dhammah. Dan sebelumnya itu adalah waw sukun. Nah, ketiga keadaan ini adalah pengecualian dari kaidah yang kedua tadi. Apabila hamzah itu berharokat, maka dia mengikuti maka dia ditulis di atas huruf yang cocok atau sesuai dengan harokatnya, seperti itu. Apabila dia berharokat fathah, kita lihat kembali. Apabila dia berharokat fathah tadi ditulis di atas alif. Apabila dia berharokat kasroh ditulis di atas ya. Dan apabila berharokat dhammah ditulis di atas waw. Namun dengan tiga pengecualian ini. Nah, ini tadi adalah bagaimana sih penulisan hamzah di tengah kalimat. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana penulisan hamzah ketika ia berada di akhir kalimat. Nah, hamzah di akhir kalimat juga bisa ditulis di atas alif, bisa juga ditulis di atas waw, bisa juga ditulis di atas ya, dan bisa juga ditulis sendiri seperti ketika ia berada di tengah kalimat. Nah, tentu ada ketentuan-ketentuan kapan sih hamzah ini ditulis di atas huruf-huruf berikut.
Baiklah, mari kita pelajari bersama. Nah, hamzah pada akhir kalimat terdapat dua kaidah. Yang pertama, hamzah tersebut ditulis sendiri, jadi dia tidak ditulis di atas huruf yang lain. Kapan hamzah itu ditulis sendiri? Apabila huruf sebelumnya sukun. Nah, jadi apabila huruf sebelumnya sukun, maka ia ditulis sendiri. Seperti contoh, mar'un, syai'un, kemudian ma'un. Nah, hamzahnya ditulis sendiri. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah sukun. Yang ini ro sukun, ini ada ya sukun, ini ada alif yang tidak berharokat. Maka hamzahnya ditulis sendiri. Nah, kaidah yang selanjutnya adalah apabila hamzah tersebut berada di akhir kalimat dan dia berharokat, itu ditulis dengan huruf yang cocok dengan harokat sebelumnya. Jadi, kalau yang kaidah pertama tadi adalah huruf sebelum hamzah itu adalah huruf sukun, maka dia ditulis sendiri. Namun, di kaidah yang nomor 2 ini, jika huruf sebelumnya bukan huruf yang sukun, maka hamzah tersebut ditulis menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Contoh, apabila harokat sebelumnya itu adalah fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Seperti contoh, khoto'un. Khoto'un. Nah, khoto'un ini hamzahnya ditulis di atas alif, walaupun dia berharokat dhammah. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian, apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka hamzahnya ditulis di atas huruf ya. Seperti contoh, qari'un. Qari'un. Nah, apabila harokat sebelumnya itu adalah dhammah, maka hamzahnya ditulis di atas huruf waw. Seperti contoh, tawatu'un. Tawatu'un. Nah, hamzahnya ditulis di atas huruf waw. Kenapa? Karena huruf sebelumnya itu berharokat dhammah. Nah, seperti itu teman-teman semua apabila hamzah ini berada di akhir kalimat. Jadi hanya ada dua kaidah ini. Tuh. Nah, itu tadi adalah kaidah atau aturan-aturan dalam penulisan hamzah yang ada di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Ternyata hamzah terkadang ditulis sendiri, terkadang juga di atas alif, terkadang di atas ya, ataupun di atas huruf waw, sesuai dengan keadaan dan posisinya dalam susunan kalimat. Oke, diperhatikan lagi, diingat-ingat lagi, dan diulang-ulang kembali, serta dipraktekkan dalam penulisan, sehingga kita bisa lebih mengingat kaidah-kaidah yang tadi, agar tidak keliru dan tidak salah dalam penulisan hamzah. Terima kasih, syukron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.